Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leukemia merupakan jenis kanker darah yang dapat menyerang mulai dari anak-anak hingga dewasa. Biasanya pengobatan penyakit ini dilakukan dengan transfusi darah atau kemoterapi. Namun, seiring perkembangan teknologi kesehatan, penyakit ini dapat diobati dengan terapi stem cell. Perkenalkan, saya Rifka Amalia dengan NIM 2011201019 dari Prodi Bioteknologi Universitas Asia Yogyakarta yang pada video kali ini akan membahas sedikit mengenai terapi stem cell bagi penderita leukemia. Itu leukemia. Jadi leukemia adalah penyakit kanker darah yang disebabkan oleh pertumbuhan abnormal sel darah putih atau leukosit di sumsum tulang. Sebagaimana diketahui, sel darah putih merupakan sistem pertahanan yang sangat ampuh untuk melawan infeksi. Sel-sel darah putih ini biasanya tumbuh dan berkembang secara teratur sebagaimana respon atas kebutuhan tubuh untuk melawan infeksi. Sel darah putih yang abnormal ini itu menyebabkan tidak berfungsinya kerja sel dengan baik untuk melawan infeksi dan mengganggu produksi sel darah merah dan trombosit. Adapun beberapa faktor yang memungkinkan untuk meningkatkan resiko terkena dari leukemia. Yang pertama ada paparan radiasi yang berlebihan, misalnya dari radioterapi. Kemudian ada paparan bahan kimia beracun, misalnya benzena, atau obat kemoterapi. Kemudian penyakit genetik tertentu, misalnya Down syndrome. Lalu ada usia, di mana leukemia akut lebih sering terjadi pada anak-anak dan leukemia kronis lebih sering terjadi pada orang dewasa. Yang terakhir ada riwayat genetik atau riwayat keturunan dari keluarga. Kemudian ada pun gejala-gejala umum dari leukemia. Yang pertama, pasien akan terlihat pucat, merasa letih, pusing, lebam di tangan dan kaki, kemudian munculnya bengkak kemerahan di sekitar dagu, leher, dan dada yang apabila pecah berisi nanah dan darah. Seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa salah satu pengobatan leukemia adalah dengan stem cell. Stem cell atau dapat juga kita sebut sel punca adalah sel yang belum berdiferensiasi yang memiliki potensi untuk berkembang menjadi berbagai jenis sel khusus. Sel punca dicirikan oleh kemampuannya untuk memperbarui diri dan berdiferensiasi menjadi jenis sel atau jaringan tertentu, seperti jaringan otot, jaringan tulang, jaringan lemak, dan jaringan tulang rawan. Selain itu, sel punca juga memiliki kemampuan bereplikasi sendiri, mengurangi inflamasi, dan melawan apoptosis atau sel mati. Sel punca memiliki potensi untuk berkembang menjadi jenis sel khusus, sehingga sangat berharga untuk pengobatan regeneratif dan aplikasi terapeutik. Terapi sel punca telah digunakan di berbagai bidang termasuk kedokteran olahraga, ortopedi, perawatan gigi, penyakit neurodegeneratif, dan regenerasi periodontal. Terapi ini memiliki potensi untuk mengobati penuaan kulit dan cedera, dan sedang dieksplorasi potensinya dalam pengujian farmakologis, artroplasti, dan peremajaan. Namun ada masalah etika dan tantangan yang harus diatasi dalam terapi sel punca, seperti toleransi imunologis dan resiko tumorigenitas. Memahami mekanisme sel punca dan meningkatkan efisiensinya penting untuk masa depan pengobatan regeneratif. Nah, kemudian secara umum terapi sel punca dilakukan dengan mengambil sel punca dari sumsum tulang, kemudian memasukkan kembali ke dalam darah, dan kemudian nantinya kita akan bisa melihat bagaimana perkembangannya, apakah berhasil ataukah tidak. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana terapi stem cell bagi penderita leukemia. Sebelumnya, transplantasi stem cell adalah proses di mana sel-sel darah yang sehat dari donor atau dari pasien sendiri itu diberikan kepada pasien yang menderita leukemia melalui infus. Tujuannya adalah untuk menggantikan sel-sel darah yang rusak atau abnormal akibat leukemia dengan sel-sel darah yang normal dan berfungsi dengan baik. Pada video ini ada dua jenis transplantasi sel yang akan saya bahas, yaitu transplantasi sel autolog dan transplantasi sel
allogenik. Nah, yang pertama ada transplantasi stem cell autolog. Transplantasi stem cell autolog di mana sel-sel darah yang sehat diambil dari pasien itu sendiri sebelum menjalani kemoterapi atau radioterapi yang tinggi dan kemudian dikembalikan setelah pengobatan. Nah, keuntungan dari metode ini adalah tidak ada risiko penolakan atau penyakit graft versus host atau GVHD, yaitu kondisi di mana sel-sel donor menyerang jaringan pasien. Namun metode ini tidak selalu efektif karena sel-sel darah yang diambil mungkin masih mengandung sel-sel leukemia. Adapun proses transplantasi sel punca autolog pasien leukemia, yaitu yang pertama ada pemanenan. Sel punca dipanen dari aliran darah pasien menggunakan proses yang disebut aferesis. Pasien diberi obat untuk merangsang produksi sel punca dan membuatnya keluar dari sumsum tulang ke aliran darah. Selama aferesis, darah diambil dari pembuluh darah di lengan atau leher dan dialirkan melalui mesin yang memisahkan sel punca dari komponen darah lainnya. Sel punca kemudian dikumpulkan dalam kantong, sedangkan komponen darah lainnya dikembalikan ke tubuh pasien. Proses yang kedua yaitu penyimpanan. Apabila tidak langsung digunakan, sel punca dibekukan dan disimpan di laboratorium sampai nantinya dibutuhkan untuk transplantasi. Nah, proses ini itu disebut kriopreservasi. Nah, yang ketiga, conditioning. Sebelum transplantasi, pasien menjalani kemoterapi atau radioterapi dosis tinggi untuk mematikan sel kanker dan merusak sumsum tulang. Proses ini disebut tadi conditioning. Kemudian ada transplantasi. Nah, setelah conditioning, sel punca yang telah dibekukan, dicairkan dan ditransfusikan ke tubuh pasien melalui kateter di pembuluh darah. Sel punca kemudian bermigrasi ke sumsum tulang dan mulai memproduksi sel darah baru yang sehat. Nah, yang terakhir ada pemulihan. Setelah transplantasi, pasien membutuhkan perawatan intensif dan pemantauan untuk mencegah infeksi dan komplikasi lainnya. Pasien juga menerima obat-obatan untuk mengurangi efek samping dari conditioning dan transplantasi. Waktu pemulihan bervariasi tergantung pada kondisi pasien, tetapi biasanya membutuhkan waktu beberapa minggu hingga beberapa bulan. Lalu ada transplantasi stem cell allogenik, di mana sel-sel darah yang sehat diambil dari donor yang cocok, biasanya dari saudara kandung atau orang lain yang tidak memiliki hubungan darah. Keuntungan dari metode ini adalah sel-sel donor dapat membantu menghancurkan sel-sel leukemia yang tersisa di tubuh pasien yang disebut efek graft versus leukemia. Namun metode ini memiliki resiko tinggi penolakan, GVHD dan infeksi. Adapun prosesnya yaitu pertama pencarian donor. Sel punca donor harus memiliki kecocokan genetik dengan sel resipien. Pemeriksaan darah khusus akan dilakukan untuk memeriksa kecocokan antara resipien dan donor. Kemudian, sel punca donor dapat dipanen dari aliran darah atau sumsum tulang. Jika dari aliran darah, donor diberi obat untuk merangsang produksi sel punca dan membuatnya keluar dari sumsum tulang ke aliran darah. Selama aferesis, darah diambil dari pembuluh darah di lengan atau leher dan dialirkan melalui mesin yang memisahkan sel punca dari komponen darah lainnya. Sel punca kemudian dikumpulkan dalam kantong, sedangkan komponen darah lainnya dikembalikan ke tubuh donor. Kemudian sel punca donor dapat digunakan segera atau dibekukan dan disimpan di laboratorium sampai dibutuhkan untuk transplantasi yang disebut kriopreservasi. Nah, kemudian sebelum transplantasi, resipien menjalani kemoterapi atau radioterapi dosis tinggi untuk mematikan sel kanker dan merusak sumsum tulang, yang disebut conditioning. Lalu, setelah conditioning, sel punca donor ditransfusikan ke tubuh resipien melalui kateter di pembuluh darah. Sel punca kemudian bermigrasi ke sumsum tulang dan mulai memproduksi sel darah baru yang sehat. Proses ini disebut engraftment. Lalu yang terakhir ada pemulihan. Setelah transplantasi, resipien membutuhkan perawatan intensif dan pemantauan untuk mencegah infeksi dan komplikasi lainnya. Resipien juga menerima obat-obatan untuk mengurangi efek samping dari conditioning dan transplantasi. Waktu pemulihan bervariasi tergantung pada kondisi resipien, tetapi biasanya membutuhkan beberapa minggu hingga beberapa bulan.
Setelah pasien leukemia mendapatkan terapi stem sel, baik autolog maupun allogenik, pembentukan stem sel dalam tubuh pasien tergantung pada proses engraftment. Engraftment dapat dipantau dengan mengukur jumlah sel darah putih, sel darah merah, dan trombosit di dalam darah pasien. Jika jumlah sel darah meningkat, berarti engraftment berhasil. Jika tidak, berarti engraftment gagal atau terlambat. Nah, proses engraftment adalah proses di mana sel punca yang ditransfusikan ke dalam tubuh pasien berhasil menempel di sumsum tulang dan mulai memproduksi sel darah baru yang sehat. Proses ini biasanya membutuhkan waktu sekitar 2-4 minggu setelah transplantasi. Adapun prosesnya secara singkat yaitu setelah sel punca ditransfusikan ke tubuh pasien melalui kateter di pembuluh darah, sel punca tersebut akan mengalir ke jantung dan paru-paru. Sel punca kemudian akan keluar dari paru-paru dan kembali ke jantung. Nah, dari jantung nantinya sel punca akan dipompa ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Sel punca akan mencari sumsum tulang yang kosong atau rusak akibat kemoterapi atau radioterapi. Sel punca kemudian akan menempel di sumsum tulang tersebut dan mulai berkembang menjadi sel darah putih, sel darah merah, dan trombosit. Sel darah baru ini akan membantu tubuh pasien melawan infeksi dan mengatasi anemia atau pendarahan. Proses engraftment melibatkan interaksi antara sel punca dengan lingkungan mikrosumsum tulang yang disebut niche. Niche ini terdiri dari berbagai jenis sel, matriks ekstraseluler, dan molekulasinya yang membantu sel punca bertahan hidup, berkembang, dan bermigrasi. Adapun beberapa protein-protein yang berperan dalam proses engraftment adalah yang pertama ada CXCL12 dan CXCR4, di mana CXCL12 adalah sitokinin yang diekspresikan oleh sel-sel stromal di niche sumsum tulang. Sementara CXCR4 adalah reseptor yang diekspresikan oleh sel punca. Nah, interaksi antara CXCL12 dan CXCR4 memediasi homing dan retensi sel punca di sumsum tulang. Yang kedua adalah protein VCAM1 dan VLA4, di mana VCAM1 adalah molekul adesi yang diekspresikan oleh sel-sel endotelial di pembuluh darah sumsum tulang. Sementara VLA4 adalah integrin yang diekspresikan oleh sel punca. Nah, interaksi antara VCAM1 dan VLA4 memfasilitasi adesi dan transmigrasi sel punca ke sumsum tulang. Yang terakhir ada protein SCV dan c-KIT. SCV adalah faktor pertumbuhan yang diekspresikan oleh sel-sel stromar di niche sumsum tulang. c-KIT adalah reseptor tirosin kinase yang diekspresikan oleh sel punca. Interaksi antara SCV dan c-KIT merangsang proliferasi dan diferensiasi sel punca. Kemudian ini ada beberapa sumber rujukan yang saya gunakan dalam membuat video ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon kritik dan sarannya. Sekali lagi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.